A few moments later. Pertama, letak dan awal berdirinya. Pusat pemerintahan Mataram Islam terletak di sekitar Yogyakarta dan sempat mengalami perpindahan ke Surakarta. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di sekitar Yogyakarta dan sempat pula dipindahkan ke Surakarta. Berdiri pada masa penjajahan Belanda, membuat kerajaan Mataram Islam tidak luput dari gangguan VOC. Campur tangan VOC pun menjadi salah satu faktor kerajaan Mataram Islam terbelah dua menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta pada tahun 1755. Kedua, sumber kerajaan. Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah Bang Lampir. Bang Lampir atau Kembang Lampir adalah petilasan atau tempat Ki Ageng Pemanahan bertapa untuk mendapatkan wahyu pendirian Kerajaan Mataram. Yang kedua, Meriam Kerajaan Mataram. Meriam yang diberi nama Segarawana serta Syuh Brata adalah hadiah dari Belanda atas perjanjian yang dilakukannya dengan Kerajaan Mataram. Yang ketiga, masjid. Terdapat beberapa masjid yang menjadi peninggalan Kerajaan Mataram Islam, di antaranya Masjid Agung Negara, Masjid Jami Pakuncen, dan Masjid di Makam Kota Gede. 4. Bangsal Duda, area di mana terdapat dua bangunan bangsal. Yang kelima, Rumah Kalang, bangunan tempat tinggal orang Kalang, bagian dari masyarakat Jawa yang tinggal di lingkungan Keraton Mataram dan hidup terpisah-pisah. Yang keenam, makam dari raja, tempat di mana raja-raja yang sudah meninggal. Ketiga, masa pemerintahan. Raja-raja di Kerajaan Mataram Islam. 1. Panembahan Senopati atau Sutawijaya. 2. Prabu Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang. 3. Adipati Matoputra. 4. Sultan Agung Prabu. 5. Hanyokrokusumo atau Raden Mas Rangsang. 6. Amangkurat I. 7. Amangkurat II. 8. Amangkurat III. Keempat, akhir kerajaan. Keruntuhan. Peristiwa kehancuran kerajaan Mataram kuno disebabkan adanya perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Perselisihan tersebut diakibatkan adanya dendam oleh Raja Kerajaan Sriwijaya Balaputradewa kepada Pakai Pikatan, Raja Kerajaan Mataram. Kelima, peninggalan kerajaan. 1. Karaton Kesultanan Yogyakarta. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam pertama adalah Karaton Kesultanan Yogyakarta. Tempat ini adalah tempat tinggal Raja Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang sekaligus menjabat sebagai gubernur. Bangunan ini dibangun pada tahun 1755 dan di depannya terdapat alun-alun dan masjid di sebelah baratnya. 2. Kompleks Makam Imogiri. Salah satu bukti eksistensi sebuah kerajaan adalah adanya kompleks pemakaman raja. Pada Kerajaan Mataram Islam, salah satu kompleks pemakaman raja adalah makam di Imogiri. Di sini dimakamkan juga raja terbesar Mataram Islam yaitu Sultan Agung 1632. 3. Masjid Agung Gede Kauman. Masjid ini merupakan peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono I yang dibangun pada tahun 1773. Bangunan ini memiliki satu gedung induk yang halaman yang digunakan untuk meletakkan gong. 4. Karaton Kesultanan Surakarta. Karaton ini dibangun pada tahun 1745. Karaton yang kini juga beralih fungsi menjadi sebuah museum ini memiliki pusaka-pusaka kerajaan, barang-barang antik, dan senjata kuno peninggalan masa lalu. 5. Masjid Kota Gede. Sebagai bekas ibu Mataram Islam, Kota Gede juga memiliki sebuah masjid agung yang terletak di sebelah selatan Pasar Kota Gede, Yogyakarta. Meski tidak diketahui secara pasti kapan pembangunan masjid tersebut, namun diyakini bahwa Masjid Kota Gede dibangun pada masa pemerintahan Kiai Ageng Mataram. 6. Masjid Patok Negoro Ploso Kuning.
Peninggalan Kerajaan Mataram Islam di Surakarta adalah Karaton Kesunanan Surakarta. Karaton ini dibangun pada tahun 1745. Karaton yang kini juga beralih fungsi menjadi sebuah museum ini memiliki pusaka-pusaka kerajaan, barang-barang antik, dan senjata kuno peninggalan masa lalu. 7. Taman Sari. Terakhir, peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah Taman Sari. Taman Sari adalah situs bekas taman istana yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Taman Sari diperkirakan dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada tahun 1758 sampai 1765.